Saya merasa kesulitan saat saya harus minta mereka kerja memenuhi deadline, atau kalau mereka melakukan kesalahan, saya harus menegur. Saya ngerasa nggak enak hati. Akhirnya seringkali saya biarkan aja. Hai sahabat Gading Konseling, bertemu kembali dengan saya Helena Kristiana. Saat ini ada email yang masuk. Saya akan membagikan dengan sahabat Gading Konseling ya. Selamat siang Bu Helena, saya FI, seorang karyawan. Saya ada masalah yang saya rasakan saat ini dalam pekerjaan saya. Usia saya 23 tahun dan sekarang saya sudah menjadi manajer di kantor. Masalah yang saya hadapi sekarang adalah bawahan saya banyak yang lebih tua dari saya. Dan bahkan beberapa ada yang teman saya juga. Saya merasa kesulitan saat saya harus minta mereka kerja memenuhi deadline, atau kalau mereka melakukan kesalahan, saya harus menegur. Saya ngerasa nggak enak hati. Akhirnya seringkali saya biarkan aja, atau saya mengerjakan pekerjaan tersebut supaya tidak menimbulkan masalah di mata bos saya. Jadi Bu, gimana ya saya bisa mengatasi rasa nggak enak hati ini? Untuk FI memang tipe kepribadian itu berpengaruh ya dalam kepemimpinan yang kita jalani. Nah, kalau saya mendengar dari apa yang FI katakan, FI itu sepertinya people pleasure. Apa tuh maksudnya? FI kelihatannya pribadi yang menyenangkan di pergaulan dengan teman-teman begitu. FI tipe orang yang di dalam anggota tim adalah anggota tim yang baik, yang menghindari konflik. FI suka menolong orang lain, berempati, lalu senang dengan kerjasama. Nah, FI juga suka kesulitan menolak orang lain, jadi ada faktor nggak enak hatinya cukup besar nih FI. Lalu di dalam pergaulan selama ini itu nggak masalah. FI kelihatan bisa dalam social life-nya. Dan FI merasa sekarang mulai jadi masalah nih di dalam pekerjaan. Apalagi di antara anak buah yang sekarang ada teman-teman. Nah, FI kesulitan untuk menegur mereka. FI kesulitan mungkin kalau untuk menolak apa yang mereka minta. Jadi FI mulai bingung. Nah, bagaimana ya menolong FI dalam keadaan ini? Yang pertama yang FI perlu lihat adalah bahwa sekarang ternyata peran FI itu bukan anggota tim loh. Nah, FI itu sekarang perannya udah pemimpin dari tim. Sebagai anggota tim memang dulu FI sangat senang ya membantu support tim, membangun kerjasama yang baik begitu. Nah, sekarang hal itu bisa juga FI jadikan fokus. Sebagai pemimpin, FI tetap fokus untuk tujuan bersama, untuk mencapai hal-hal terbaik dari tim. Hanya saja sekarang perannya sebagai pemimpin, jadi harus berani untuk bilang tidak. Nah, gimana untuk ngatasin gak enak hatinya dengan bilang tidak? Nah, itu balik lagi di mindsetnya adalah, oh ya ini untuk tim, fokus untuk tim. Nah, itu akan mengeliminasi perasaan gak enak hati itu. Lalu gimana ya kalau FI harus menegur? Nah, itu memang juga gak enak hati lagi. Kalau FI harus menegur, FI fokus pada isunya, pada apa yang harus FI tegur. Sehingga itu membawa kembali kepada fokus tim, fokus bersama. Dan itu akan menolong FI merasa lebih enak, merasa tidak mengecewakan orang lain, karena reasonnya jelas bahwa ini untuk kebaikan kita bersama. Nah, FI juga perlu ingat kalau FI itu ada kecenderungan loh untuk mengambil alih tanggung jawab orang lain demi kebaikan tim. Nah, FI sekarang udah pemimpin. Pemimpin itu perlu untuk mikir ke depan. Nah, FI perlu untuk sedikit egois, meluangkan waktu untuk mikir, aku mau ngapain ya dengan tim ini? FI perlu sedikit egois untuk menyelesaikan pekerjaan FI sendiri dan membagi beban dengan anggota tim yang lain, sehingga pekerjaan dapat dikerjakan bersama-sama. Lalu, satu hal yang penting nih FI, seorang people pleasure itu takut untuk melakukan kesalahan biasanya, sehingga dia makanya menghindari banyak hal. Nah, FI perlu ingat bahwa semua orang itu pasti mungkin melakukan kesalahan, dan semua jenis kepemimpinan itu nggak luput dari kesalahan. Jadi saat sekarang FI menjadi pemimpin, maka izinkan diri FI boleh melakukan kesalahan, dan itu akan membuat kamu lebih rileks. Nah, sahabat Gading Konseling, semoga ini bisa membantu.
Dan jika sahabat Gading Konseling masih ingin berkonsultasi lebih lanjut dengan kami bersedia untuk dihubungi. Silakan menghubungi nomor telepon yang ada. Gading Konseling siap membantu Anda. Terima kasih.